Halo kreator, jumpa lagi dengan saya Daeng File Channel dan masih di seputar YouTube. Baik, di video saya kali ini saya akan sharing dan berbagi motivasi ya, dengan dasar pengalaman yang saya lihat ya, mengenai keadaan pasang surutnya performa channel para konten kreator ya. Di tahun 2023 ini semakin banyak ya kreator itu yang mungkin dikatakan putus asa, terus tumbang begitu saja. Sementara kalau saya lihat dari pertama dia membuka channel ya, untuk ikut bergabung dalam dunia YouTube sebagai konten kreator, awalnya tuh semangatnya tinggi ya. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, ada saja yang terjadi, seperti putus di tengah jalan karena beberapa aspek ya. Ada yang baru membuka channel putus di tengah jalan sebelum ke monetisasi, mungkin karena terasa berat ya, terasa berat dia harus membuat konten, terasa berat dia harus konsentrasi, harus konsisten. Ada pula yang lulus ke monetisasi, namun sesungguhnya perjuangan yang paling berat itu adalah pada saat kita start atau mulai di monetize ya, karena itu dikatakan sudah masuk program partner YouTube. Nah, di situ juga ada yang tumbang karena mungkin beratnya dia mengumpulkan $10 pertama ya untuk menunggu pin AdSense datang. Ada juga yang tumbang di situ, banyak. Dan ada pula yang tumbang atau putus asa pada saat dia mau mengejar $100 untuk menerima penghasilannya. Banyak posisi konten kreator yang mundur karena mungkin ya tidak sanggup menghadapi begitu beratnya sebagai konten kreator. Ini semua alasannya antara lain karena awal dia sudah salah jalan dari pertama ya, untuk memasuki dunia YouTube. Dan kedua, karena adanya kebijakan-kebijakan yang selalu bertentangan dengan para konten kreator yang menghalalkan segala cara atau jalan-jalan pintas. Ketemu dengan kebijakan YouTube yang baru yang setiap 6 bulan sekali muncul, terupdate. Nah, ini akhirnya konten kreator tersebut putus tengah jalan. Aspek pertama tadi karena awal dia membuka channel hanya karena melihat begitu menggiurkan ya, begitu enak dipandang mata bahwa dia melihat konten kreator yang sukses ya, dia melihat para kreator lain yang berhasil. Nah, sebenarnya dia ikut ke dunia YouTube tanpa analisa dulu ya, tanpa riset dulu, tanpa melihat sesungguhnya apa kemampuan dia. Jadi hanya mengikuti ada satu konten kreator yang berhasil, konten kreator tersebut langsung ikut terjun, sama halnya dengan konten kreator yang berhasil. Padahal pada dasarnya jika kita ingin terjun ke dunia YouTube itu banyak hal yang harus kita ambil di situ, banyak hal yang harus kita jadikan konten ya. Kita buat video jadikan konten itu banyak. Jadi janganlah kita hanya mengikuti tren ya, yang kita lihat hanya sekejap mata. Sementara tema yang kita buat itu bukanlah tema
yang memang kita kuasai, bukanlah tema yang ada skillnya pada diri kita, hanya tergiur dengan keberhasilan konten kreator yang pernah kita lihat. Sesungguhnya YouTube itu adalah jendela informasi yang kita bisa tonton ya, berupa konten yang berbentuk video. Nah, video itu para kreator membuat itu kan diambil dari kehidupan sehari-hari. Secara umum itu ada dua topik, yaitu topik edukasi atau pendidikan dengan topik hiburan. Masing-masing topik itu kita bisa pecahkan lagi ya, tinggal pilih dengan keadaan, dengan kemampuan yang kita kuasai atau skill. Aspek kedua, karena adanya kebijakan-kebijakan baru dari pihak YouTube yang pasti akan bertentangan dengan cara kita menjadi konten kreator, yaitu menghalalkan segala cara hanya karena ingin cepat dimonetisasi. Jadi secara otomatis konten kita itu tidak berarti ya, ibaratnya kualitasnya minim ya, hanya mengandalkan kuantitas, memperbanyak tapi kualitas tidak ada. Secara logika dan secara alami itu pasti jarang penonton yang suka. Untuk para konten kreator yang pemula yang baru memasuki dunia YouTube, alangkah baiknya jika kita ingin terjun ke dunia YouTube, harus kita perhatikan kemampuan kita di mana, skill kita di mana. Karena nantinya pada saat kita berjalan di dunia YouTube, membuat konten yang harus konsisten, selalu membuat konten, tidak kehabisan ide karena kita mempunyai skill, kita mempunyai bakat di bidang yang benar-benar kita mampu atau kuasai untuk membuat suatu konten yang berbentuk video ya. Jangan berkecil hati hanya karena tema kita belum ada yang viral umpamanya gitu. Jangan berkecil hati hanya karena tema kita beda. Justru yang paling disukai oleh pihak YouTube itu yang unik, yang jarang masuk ke platform YouTube ya. Jadilah kita diri sendiri ya, untuk meningkatkan jenis atau tipe tema kita. Jadilah diri sendiri, nggak usah ikut-ikut tema-tema orang lain yang ngetren, karena banyak dari segi dunia kehidupan itu bisa kita angkat ya, ragamnya banyak. Dan ingat, sesuai dengan kemampuan kita, supaya kita ada passion, bisa mengambil tindakan untuk berkarya terus ya. Itulah aspeknya. Dan lagi, untuk sebagai bahan motivasi sebagai konten kreator, usahakan setelah kita terjun di dunia YouTube itu harus ada interaksi. Maksud saya interaksi antar konten kreator maupun penonton-penonton lainnya yang bukan konten kreator ya. Ya kalau bisa, bagaimana caranya supaya hasil dari interaksi kita bersama kreator itu bisa menjadi seperti alami. Mungkin kalian tahu caranya, seperti bikin spare waktu ya, kasih jeda waktu untuk membalas kunjungan. Karena saling berkunjung ini tidak ubahnya seperti sub-WhatsApp yang ada di Messenger ya. Itu tentunya terbaca oleh pihak YouTube ya. Yang pertama oleh mesin ya, mesin dari prosesor platform YouTube. Dan kedua, kalau bisa adakan silaturahmi ya. Ya. Silaturahmi dan kolaborasi. Namun jangan hanya bersilaturahmi atau kolaborasi itu hanya sebatas di aplikasi YouTube ya, sebatas online gitu. Kalau bisa ketemu fisik. Nah, karena manfaat dari silaturahmi itu, kolaborasi itu ya untuk saling mengkaitkan ya antar subscriber dari kedua belah pihak kunjungan. Nah, dengan adanya
silaturahmi atau sahabat-sahabat kita sesama konten kreator, justru mereka lah yang membuat kita semakin semangat, karena saling sharing memberikan ilmu, saling sharing memberikan masukan agar kita tetap termotivasi. Karena dengan mereka-mereka inilah yang membuat kita tetap semangat. Kenapa tetap semangat? Karena mereka saling memberi masukan. Jika kita ada kendala, kita tanya sama dia, kenapa kita bisa begini ya. Jadi usahakan sebagai YouTuber ini jangan hanya egois, berdiri sendiri dan tidak mau berkunjung, tidak mau saling ketemu. Nah ini yang sulit ya, karena nih YouTube sekarang beda dengan YouTube dulu. YouTube dulu itu paling banyak penonton unik. Kalau YouTube sekarang kebanyakan interaksi, saling mensupport ya, seperti di Subporsak dan di YouTube ini saling berkunjung. Jadi sudah jarang penonton alami yang kita dapat. Kalau saling berkunjung saja, hanya habitatnya seputar itu, ya nggak ada kemajuan. Penonton uniknya tidak ada. Jalan satu-satunya kalau penonton unik ini kita dapati ya, bagaimana kita harus tetap ya, pendirian kita konsisten membuat dasar SEO-nya ya. Tetap itu harus dibuat dan ditambah dengan cara-cara kita seperti berkunjung itu dengan cara aturan yang benar ya. Sekali lagi, SEO YouTube itu tetap karena anjuran dari pihak YouTube. Itulah sebagai kunci utama, sebagai metadata yang terdiri dari beberapa kata kunci yang bisa terbaca oleh algoritma, supaya algoritma bisa menempatkan. Ya tentunya tidak dipungkiri kita juga harus mengakali dengan cara-cara lain ya. Jadi semakin banyaknya kebijakan YouTube yang terupdate setiap 6 bulan sekali, kita pun harus membuat strategi baru bagaimana cara menghadapi algoritma dengan peraturan-peraturan YouTube yang baru tadi. Jadi tetap membuat SEO YouTube, yaitu metadata, tetap kita buat sebagai dasar untuk algoritma menentukan bahwa kita adalah konten kreator di tema ini atau di tema itu. Yang memilah-milah adalah algoritma tersebut, mesinnya YouTube ya, robotnya YouTube. Namun tetap kita harus meningkatkan kualitas isi video karena demi penonton-penonton unik. Jadi bukan hanya penonton subscriber yang sesama konten kreator saja. Habitatnya terlalu tidak akan maju kalau mutar di situ terus. Kita pingin yang baru-baru, yang unik ya, penonton yang benar-benar mencari dari search engine YouTube, mengetik judul. Kalau kita saling berkunjung, kebanyakan penonton itu hanya mengklik nama channel dan langsung memilih video. Akhirnya apa? Sumber traffic yang dapat adalah sumber traffic halaman channel ya. Nah, bagaimana kita berusaha supaya kita mendapatkan sumber traffic penelusuran YouTube ya, persentasenya supaya itu lebih di atas di channel kita, sumber traffic itu ya. Apa salahnya kalau kita berusaha, kita saling berkunjung. Nah, setelah kita tahu nama channelnya, profil channelnya, kita klik di situ kan ada daftar video. Nah tinggal kita screenshot judul video itu. Kalau kita screenshot kan judul video sama thumbnailnya kan ada. Nah setelah itu kita keluar dari beranda dia, kita lari ke aplikasi YouTube, beranda umum, kita klik di search engine YouTube judul yang telah kita baca dari hasil screenshot. Memang itu kerjaan itu memakan waktu agak lama dibanding hanya kita langsung mengklik channel nonton video. Namun ini dasarnya adalah amanah ya, kesepakatan, dan itu secara tidak langsung pasti karena kita mengetik judul, hasilnya adalah sumber traffic dari penelusuran YouTube. Kesimpulannya, saran dari saya sekali lagi, kita harus menyesuaikan kemampuan kita untuk memilih tema YouTube. Dan kedua, taati kebijakan atau peraturan dari pihak YouTube ya. Ketiga,
perbanyak silaturahmi, saling kunjung untuk berkolaborasi. Nah, karena dari kawan-kawan kita sama kreator itulah yang membuat kita semangat jika kita ada kendala, karena sering ada saling sharing untuk memberi masukan. Jadi saya rasa hanya itu sekedar motivasi agar kita semua jangan putus asa sebelum kita bertanya kepada kawan-kawan, ya. Jangan sampai lewat dari 6 bulan kita tidak upload video hanya karena kita tidak mau bertanya kepada kawan-kawan kita. Baik kreator semuanya, akhir kata saya ucapkan salam kreator.